Halo guys, kita baru aja dapat undangan dari Wuling, tapi kita nggak dikasih tahu nih mobilnya apa nih. Gue duga-duga jangan-jangan yang kemarin viral, Wuling Victory. Wah mantep tuh. Sekarang kita lihat aja yuk mobilnya apa. Oh, ini ternyata guys, Wuling Cortez Facelift 2022 nih. Sekarang kita langsung lihat aja ya. Bedanya apa sih? Kalau dari eksterior, sebenarnya masih kelihatan sama-sama aja. Tapi kalau kalian perhatiin, dia velgnya yang baru nih modelnya. Dan ini ukurannya masih sama, 16 inci juga. Cuman dia sekarang nih two-tone dan motifnya keren ya. Kelihatan lebih elegan gitu. Dan logonya, di depan ataupun belakang, logo Wulingnya itu yang dulu kan merah ya. Sekarang udah chrome, jadi kelihatan lebih elegan gitu. Memang itu yang dulu banyak orang komplain ya. Warna merahnya itu terlalu mencolok kayak gitu. Selebihnya sih dari luar sama aja nih. Nggak ada bedanya. Sekarang kita lihat ke dalamnya. Karena di dalamnya banyak banget perubahan. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya Wuling Cortez. Karena bagian luarnya kan sama gitu ya. Kalian bisa nonton di video-video kita sebelumnya. Dan sebelumnya gue mau minta maaf dulu karena gue pakai sarung tangan nih. Mungkin kelihatan agak aneh. Dan pakai masker juga karena buat ngikutin protokolnya Wuling ya. Sekarang kita bahas bagian interiornya. Ini kalau kalian perhatiin ya, kalau dari desain tuh sebenarnya masih 11-12 sama yang sebelum facelift. Tapi kalau kita perhatiin ya, sekarang tuh Wuling memanfaatkan warna yang gelap, cenderung gelap gitu. Jadi di sini tuh untuk dashboardnya hitam, terus kursinya juga hitam meskipun ada jahitan-jahitan merahnya gitu ya. Kalau kayak gini tuh lebih kerasa, lebih elegan gitu. Apalagi untuk mobil yang kayak materialnya di sini tuh masih plastik gitu ya. Kalau dikasih elemen hitam tuh lebih nggak gitu kelihatan plastiknya dibandingin sama beige gitu ya. Oke, sekarang kita lihat langsung aja bagian sini nih. Ini langsung memalingkan perhatian gue karena ini dia ada semacam tekstur marble gitu atau marmer gitu kali ya. Meskipun ini plastik yang dilapisin doang, nggak dingin kalau dipegang. Tapi ini gue baru pernah lihat nih. Biasanya kan tekstur-tekstur kayak gini tuh kayu gitu ya, kayu yang dipernis atau belum. Ini dia pakai marble. Ya, ini suatu yang baru sih. Terus kita lihat lagi ke head unit ini, dia juga baru. Kalau yang lama itu 8 inci ya Cortez. Layarnya sekarang dia 10,25 inci. Jadi makin gede aja. Di bagian bawahnya sini masih dipertahanin ya. Jam. Di sini ada jam yang khas dari Wuling nih. Ini for your information, HP gue yang satu wallpapernya masih kayak gini dari dulu. Karena keren gitu. Terus digeser lagi kita lihat ke bagian setirnya sih dari desain sama, terus dilapisin kulit juga sama. Cuman memang untuk Wuling dia bagian jahitannya ini memang sedikit agak kasar, tapi ya masih oke lah karena nggak gitu kepegang juga bagian sininya kan. Terus fungsi-fungsi sih gue masih sama. Tombol sebelah kiri ada buat skip sama previous track, ada buat nyetel lagu gitu, terus ada buat naikin kecilin volume, ada buat voice command, dan ada buat ini tombol yang kalian bisa setting jadi apa aja nih yang warna bintang. Yang kanan ini bisa buat nyeting ke bagian MID-nya sini. Dan setirnya juga ini untuk pengaturannya, dia bisa tilt, tapi sayangnya belum bisa teleskopik, jadi belum bisa maju mundur kayak gitu. Kita lihat ke bagian cluster instrumen ya. Nyalain mobilnya dulu deh ya. Nah, kalau kita lihat ke cluster instrumennya, dia sebenarnya masih sama aja sama yang sebelumnya. Tapi meskipun begitu, ini infonya tuh tetap banyak gitu ya. Gue tetap demen sih sama si MID-nya Wuling Cortez ini. Di bagian kiri ada tachometer yang masih analog. Speedometer di sebelah kanan juga analog. Terus di bagian tengahnya ini nih, kita bisa lihat. Nah, ada range, driver time, ada TPMS, tire ini buat lihat tekanan ban. Ada trip 1, trip 2, terus ada kecepatan sekarang sama itu yang di bawahnya konsumsi bahan bakar, terus ada range ya, balik lagi, terus kita ganti sebelahnya ada ya ini buat warning gitu deh, kita lihat ganti bahasa lain-lain juga bisa di sini, ada musik, dia nyambung ya, terintegrasi sama head unit, telepon, dan ini ada navigasi. Kalau kita pasang navigasi di head unit, dia bisa nyambung ke sini. Mantap ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian head unit ini. Dia selain baru, layarnya makin gede, dia juga fiturnya makin banyak nih. Kita lihat ya, di sini dia udah terintegrasi sama mobilnya, jadi kita bisa atur untuk AC, itu bisa atur dari head unitnya juga nih. Besar kipasnya nih mau berapa? Ini susah ya pakai sarung tangan gini. Ya, ini buat temperaturnya tuh. Dan ini buat arah hembusan angin dan lain-lain ya. Kita lihat lagi ke bagian sini nih. Dia ada, ada GPS, tapi ini dia bukan Google Maps ya. Dia bukan dari Google Maps nih. Oke,
Terus ke bagian bawahnya juga dia ada buat musik, ya dia terhubung sama HP, terus ada radio juga. Dan yang penting tuh di bagian sini. Nah, dia ini memang belum bisa Android Auto atau Apple CarPlay, tapi dia bisa MirrorLink wireless nih. Jadi buat pengguna Apple, sayangnya belum bisa. Khusus buat pengguna Android aja di sini. Kita lihat di sini fiturnya ada. Di sini ada ya kayak WhatsApp gini. Dia terhubung sama HP ya. Nah, kita bisa ngetik WhatsApp dan lain-lain. Bisa via My Wuling juga, jadi kalian bisa panggil karena mobil ini juga dilengkapi sama WIN ya, Wuling Indonesia Comment. Sama kayak Wuling Almas RS sih sebenarnya. Terus kita lihat lagi, ada YouTube juga. Nah, jadi bisa nyetel YouTube. Cuman sayangnya, dia kan memang terhubung sama HP ya. HP-nya karena dia MirrorLink, jadi harus nyala terus nih HP-nya. Kalau HP-nya kita matiin, layarnya juga mati di situ. Jadi bakal panas kayak HP-nya sih. Nah, kalau kalian misalkan nggak mau pakai fitur navigasi bawaan dari Wuling, kalian bisa tambahin aja di sini. Ini asal di HP kalian yang kalian pakai buat mirroring tuh ada ya. Nih di sini kita cari dulu. Ada TikTok segala dong. Mana tadi? Nah ini dia Maps. TikToknya masukin. Oke, sekarang kita lihat Maps-nya. Nah dia bisa lihat ya kayak gini. Jadi kalian nggak perlu banget pakai aplikasi bawaannya. Karena kalian misalkan terbiasa sama Google Map gitu, bisa pakai di sini. Kalau TikTok gimana TikTok? Bisa dong. Tapi ini belum daftar akun ya. Ya udah balik. Kita balik lagi aja. Ya kayak gitu ya untuk fitur dari head unitnya nih. Nah, seperti yang gue bilang tadi, si Wuling Cortez ini udah dilengkapi sama WIN atau Wuling Indonesia Comment. Jadi sama persis kayak Almas RS, kita bisa pakai voice comment buat macam-macam nih. Kita langsung cobain aja ya. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Nah, buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Bisa ya? Kita sekarang coba lagi nih. Halo Wuling. Halo. Buka jendela kanan belakang. Oke, membuka jendela kanan belakang. Bisa ya? Jadi sama persis kayak Almas RS Pro juga gitu. Dan dia juga responnya tuh bagus gitu. Nggak perlu yang ngulang-ngulang kayak gitu. Oke, dia ada mode-modenya juga deh kalau kalian ingat ya. Di bagian AC-nya nih. Nih, tadi mode. Nah, ini juga kalian bisa panggil nih. Halo Wuling. Halo. Mode langit. Oke, atur ke mode bintang. Mari memandang indahnya langit. Mari memandang indahnya langit studio. Hitam doang. Jadi dia ada beberapa mode. Ini yang terhubung sama AC juga. Jadi kalau yang Sky ini dia langsung buka sunroof gitu ya, atau langit. Terus ada yang cool, ya ini dia AC-nya langsung dingin. Fresh ini dia masukin dari udara luar ke dalam. Dan rain ini untuk hujan. Dia pakai defogger depan dan wipernya juga langsung nyala gitu. Itu bisa langsung pakai si Halo Wuling tadi. Oke. Halo. Tuh, responsif banget kan? Gue cuma bilang doang, tapi dia langsung respon. Nggak jadi Mbak, makasih Mbak. Oke, sekarang kita lanjut lagi bahas bagian bawahnya. Di sini ada AC yang udah digital nih. Kelihatannya elegan banget, tapi dia masih single zone ya. Di bagian kiri ada hembusan anginnya, di kanan ada temperaturnya. Kayak gitu. Terus di bagian bawahnya, di sini tempat penyimpanan, soft opening, dan warnanya glossy-glossy gitu, keren deh. Nah, terus di bagian sini ada transmisi. Jadi dia ini mesinnya sih masih sama, transmisi juga sama. Dia pakai CVT, dan di sini modenya ada P, R, N, D, dan S. D-nya itu ada mode manualnya ya. Mode manualnya jadi ada di D, bukan di S. Dan ada mode Eco di sini, ada tombol. Bagian bawahnya lagi dia udah pakai EPB atau Electric Parking Brake, dan di bagian bawahnya si EPB dia ada auto hold-nya. Jadi dia udah ada brake auto hold dan ada parking sensor dan ada buat tombol nyalain AC bagian belakang di sini. Di sini ada armrest dan bawahnya ada tempat penyimpanan. Selebihnya sih sama ya, kayak yang lama. Di bagian sini dia ada tombol buat nyala matiin, stability control, dan di bagian sini ada buat pengatur kecerahan MID. Dan di bagian sini ada buat pengatur arah ketinggian lampu depan. Ngomong-ngomong tadi yang untuk bagian marmernya itu sampai ke samping ya, sampai ke sini nih. Jadi nggak cuma di bagian depannya doang. Dan untuk kalau kita ngomongin build quality-nya, sejauh mata gue ngeliat sih ya ini masih oke nih. Nggak tahu kalau di panas di luar ini karena kita di studio jadi agak gelap-gelap gitu. Ini sih kelihatannya oke. Di sini ada soft touch dan ada jahitan-jahitan asli. Di bagian sini juga soft touch, empuk-empuk. Oke sih, sini juga soft touch. Sini juga soft touch. Jadi banyak soft touch ya. Kerasa elegan memang nih mobil. Dan oh ya tadi gue lupa bilang kursinya juga dia elektrik ya.
di bagian sini nih. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya, yuk. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian belakangnya. Nah, jadi kalau kalian pernah masuk ke Cortez yang pre-facelift, itu memang bagian tengahnya tuh kayak tempat paling enak buat duduk di mobil ini, karena paling nyaman gitu. Sekarang yang di facelift, ini makin keren lagi. Jadi, selain bangkunya memang yang udah nyaman, ditambahin di sini ada tombol nih, kalau kita pencet. Nah, di sini ada tray. Dan traynya ini solid ya. Solid, bukan yang ngoblak-ngoblak gitu, dan mekanismenya keren nih. Kebukanya juga keren tuh. Di sini ada kayak kelihatan frame-frame-nya gitu, ini keren deh. Terus di bagian bawahnya juga dia ada tempat penyimpanan yang lagi-lagi solid. Tuh, nggak ngoblak gitu. Gila, ini gue kaget sih buat ngeliat ini. Ada di sebuah brand Wuling gitu, yang biasanya kalau kalian inget tuh Wuling tuh kadang-kadang build quality-nya tuh yang sebelum-sebelumnya ya agak kurang, tapi sekarang dia makin diperbaiki aja nih. Di sini juga ada cup holdernya, dan karena ini solid kalian bisa taruh laptop ya di sini ya, kerja gitu. Oke, kita tutup. Di bagian sini ada buat pengaturan AC nih guys, dan ini sama sih yang sebelumnya juga udah ada. Dia digital ya. Di bagian bawahnya ada colokan, ini charger, colokan USB di sini, USB tipe A, dan di bagian bawahnya ini ada storage lah buat nyimpan sesuatu yang kecil gitu. Dan untuk kursinya sini, aduh nyaman ya. Dia ada armrestnya di kiri, di kanannya dia nyatu sama door trim lah ya, kayak begini, nyaman sih. Ini gue nggak sabar buat nyobain pas jalannya kayak gimana, karena seingetan gue, Cortez itu salah satu mobil yang paling nyaman di kelasnya, yang gue inget. Tapi untuk kursi bagian baris keduanya, dia pengaturannya dia masih manual ya, belum auto kayak yang depan, belum elektrik. Bisa diatur maju mundur sama recline-nya aja. Nah, ini recline-nya ini agak berasa enteng nih. Mungkin berasa nggak gitu solidnya di bagian recline-nya nih. Tapi bukan masalah yang besar ya, nggak masalah sih itu. Oke, mungkin kita iseng sedikit cek ke bagian baris ketiga ya. Apakah orang segede gue bakal muat? Kita majuin dulu dikit lah. Nah, gitu. Wow. Jadi tinggi gue 180 cm dan badan gue kalian bisa lihat gede. Ini gue bisa duduk dengan nyaman di sini. Beneran deh, cuman pala mungkin agak sedikit mepet, tapi ini kalau headrest kita tinggi keluarin, ya ini masih nyaman sih buat didudukin sama orang dewasa, asli. Ini yang gue suka dari Wuling Cortez tuh kayak gini dia. Buat akomodasinya tuh bagus. Di bagian sini dia ada cup holder doang, di bagian kirinya selain cup holder dia ada colokan USB lagi. Kayak begitu sih. Oke, untuk bagian dalamnya kayak gitu. Kita sekarang lihat fitur IOV-nya atau Internet of Vehicle. Yuk. Oke guys, si Cortez ini juga dilengkapi sama fitur IOV atau Internet of Vehicle. Jadi sama kayak Almas RS, dia udah terhubung sama HP kita nih. Di sini kita bisa buka tutup. Tuh, bisa buka. Kita kunci lagi mobilnya. Nah, kita juga bisa sini kita geser dulu. Ini kita buka pengaturan. Nah, di sini kita bisa hidupin mesinnya dulu, jadi kita angetin. Dan responnya lumayan cepet ya, nggak perlu nunggu lama-lama gitu. Nanti kalau udah berapa lama nih, kita bisa nyalain. Nah, kalau dia udah ada gambar mesinnya udah hangat, kita bisa dinginkan kabin. Ini AC-nya nyala dia. Nah, kedengaran kompresor AC-nya nyala. Terus kita bisa matiin lagi. Kayak gitu ya. Selain itu, dia juga udah ada fungsi-fungsi kayak buka pintu belakang ya, ini standar ya. Terus kita juga bisa lihat di sini ada range mobilnya, sisanya berapa kilometer, dan kita bisa lihat lokasi mobilnya ada di mana ya. Kita bisa ikut tandain juga kalau kita lupa parkir di mana pakai horn flash. Gitu. Oke. Lanjutnya dia juga ada fitur geofencing nih, sama kayak Almas RS juga. Jadi kalian bisa batasin mobil ini lokasinya itu, misalkan nggak boleh keluar dari lingkaran ini. Kalau keluar dari sini, nanti bakal ada notifikasi HP kalian, kayak gitulah. Oke, jadi kayak gitu ya untuk fitur-fitur si Wuling Cortez yang facelift ini 2022. Memang kalau kita lihat dari eksterior, kayaknya nggak gitu kelihatan beda banget. Paling cuma velg sama logonya doang. Tapi interior sama fitur-fitur kayak gini nih, yang telematrix kayak gini, ini kayaknya pertama di kelasnya ya. Canggih banget sih. Mungkin masa depan nanti mobil bakal ada fitur telematrix semua. Ya gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, gue Grady. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Maaf, bisa diulang?
Nah, karena tadi Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? belum Mbak, belum. Tar dulu. Saya bingung. Silakan. Iya Mbak, ntar dulu. Oke, udah Kang?